بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya dan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar apa-apa yang telah kita lakukan, termasuk salat maghrib yang baru saja selesai kita lakukan, dicatat oleh Allah tabaraka wa taala sebagai dalam timbangan amal kebaikan kita dan menjadi salah satu sebab kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah tabaraka wa taala, yang dengan ridha dan rahmat Allah itulah kita dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan jemaah sekalian untuk mengambil beberapa pelajaran dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang memberikan cara agar kita bisa hidup sukses, agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Sebuah hadis yang disebutkan oleh sebahagian ulama merupakan seperempat dari ajaran Islam. Dan juga hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ke dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang beliau letakkan pada hadis yang ke-31. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altuhu aw idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tolong engkau tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku mengerjakan amalan atau ibadah tersebut, maka aku akan mendapatkan kecintaan Allah. Maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini permintaan yang luar biasa. Memang sahabat ini atau para sahabat adalah manusia-manusia luar biasa. Kenapa? Ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanyanya enggak tanggung-tanggung. Nanyanya sukses di dunia dan akhirat. Nanyanya bagaimana ya Rasulullah supaya aku bisa menemanimu di surga. Bertanya ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi tidak hanya berpikir bagaimana supaya sukses di dunia saja. Sebagian manusia berpikir bagaimana sukses di dunia.
Bagaimana supaya dapat gaji yang besar? Bagaimana supaya dapat rumah yang luas? Bagaimana supaya punya kendaraan yang mewah? Meskipun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Tapi sahabat ini tidak. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Kalau aku mengerjakannya, maka aku akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia." Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqal sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Kalau kamu mau mendapatkan kecintaan Allah, maka kata Rasulullah, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi Rasulullah mengajarkan tips ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana supaya mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Yang intinya adalah bagaimana supaya bisa bersikap zuhud. Yang pertama, zuhud terhadap dunia. Dan yang kedua adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak banyak meminta kepada manusia. Karena manusia merupakan tabiatnya. Semakin banyak diminta, maka dia akan marah, maka akan benci kepada kita, siapapun dia. Meskipun orang tua kita sendiri, meskipun orang terdekat kita sendiri, tapi semakin banyak kita minta kepada dia, maka dia akan semakin marah. Kenapa? Wajar, karena memang manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki rasa pelit. Adapun Allah tabaraka wa taala tidak. Maka Rasulullah mengajarkan jangan banyak meminta-minta kepada manusia. Saat sekarang ini orang lebih yakin kepada manusia daripada kepada Allah. Sebagian manusia seperti itu. Bahkan kalau sakit saja sering mengadunya kepada manusia. Bagaimana? Posting di Facebook, ya, atau di grup, ya, anak saya sedang sakit, ya, atau pura-pura foto, ya, ya, berbagai macam niatnya. Tapi ada di antara mereka yang niatnya adalah agar meminta bantuan manusia. Yang kita sayangkan ketika itu dia lupa meminta bantuan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka seorang penyair Arab mengatakan, "Watrukil ladzi abwabuhu la tuhjab." Kata penyair Arab ini, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah terbuka, tidak pernah tertutup, yaitu Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata beliau, "An-nasu yaghdabu hina tas'alu." Manusia itu marah ketika kita meminta kepadanya. Wallahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Tapi Allah tabaraka wa taala sebaliknya. Justru Allah tabaraka wa taala marah kalau kita tidak pernah atau tidak mau meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi justru sebagian manusia justru datang kepada orang yang marah kalau dimintai, tapi meninggalkan zat, meninggalkan Allah yang dia tidak, yang justru marah ketika kita tidak meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan kata Rasulullah, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan bantuan Allah tabaraka wa taala, tidak ada. Sedetik saja kalau kita tidak dibantu Allah, maka matilah kita, tidak bisa hidup. Karena kita sangat lemah. Apapun posisi kita, apapun pengalaman kita, tanpa bantuan Allah, maka kita bukan apa-apa. Maka sangat sombong orang yang tidak mau bahkan meninggalkan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, tapi justru lari kepada manusia. Dan Allah akan memberikan azab, mengancam azab neraka bagi orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Ya, maka di sini Rasulullah mengajarkan, ya, kalau mau mendapatkan kecintaan manusia, maka jangan banyak meminta kepada manusia. Yang pertama, kalau kamu tidak banyak meminta, maka minimal dia akan segan kepada Anda. Karena orang
kalau sudah banyak memberi kepada kita, kita berhutang budi. Dan apapun ceritanya, kalau sudah berhutang budi, maka kita akan punya nilai rendah di hadapan manusia tersebut. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Maka para ulama kita tidak mau meminta-minta, termasuk kepada penguasa. Kenapa? Karena bagi mereka ketika meminta kepada penguasa, maka harga dirinya jatuh. Fatwanya, omongannya tidak akan didengarkan. Dan itu kita dapati sejumlah ulama-ulama yang berpegang teguh dengan agamanya, justru dia meninggalkan, menolak apa-apa yang diberikan oleh penguasa, oleh orang-orang yang berada di atasnya. Karena mereka sadar kalau meminta kepada manusia itu menyebabkan timbulnya rasa benci di hati manusia tersebut. Bahkan terkadang diberikan saja mereka tidak mau, apalagi kalau meminta-minta. Baik, jadi sehingga Rasulullah mengajarkan kalau mau dicintai manusia, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dan kalau mau dicintai Allah, maka zuhudlah terhadap dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, apa sebenarnya arti zuhud? Ini yang kita coba ulas pada kesempatan hari malam ini sedikit. Apa arti zuhud? Atau apa arti zuhud terhadap dunia, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah? Apakah zuhud harus dengan tampilan compang-camping, tampilan baju koyak dan lusuh? Atau apakah zuhud harus hidup miskin? Atau apakah zuhud itu harus menghindar dari kehidupan manusia? Maka mari kita lihat beberapa ungkapan-ungkapan yang diungkap atau disebutkan oleh para ulama. Banyak pengertian zuhud yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya mereka menyebutkan zuhud ada artinya adalah menolak sesuatu karena menganggap remeh hal tersebut. Artinya ketika seseorang zuhud terhadap dunia, artinya dia tidak mau tergiur dengan dunia karena menganggap dunia itu remeh, tidak ada harganya. Bukan karena tidak mampu. Ada orang menolak sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu. Sebahagian tukang mabok didapati satu hari atau satu malam nggak mabok dia. Kenapa? Nggak ada uang beli khamar, maka dia nggak mabok. Kenapa dia nggak mabok? Karena nggak ada uang. Karena nggak mampu, maka dia tidak mabok. Tapi orang yang zuhud terhadap dunia adalah dia bisa mendapatkan dunia, bahkan dunia itu bisa dia ambilnya, tapi dia tolak atau tidak dia pedulikan karena melihat atau menganggap dunia itu remeh atau harganya sangat rendah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara pengertian zuhud juga disebutkan, zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal sebatas keperluan. Mengambil sesuatu yang halal sebatas keperluan. Lebih dari keperluan tidak diambil. Katakan kalau kebutuhannya terhadap hartanya adalah 10 juta satu bulan, maka lebih dari itu tidak diambil. Dia akan keluarkan, akan sedekahkan, akan infakkan. Atau dalam hal kendaraan umpamanya. Kalau kegiatannya adalah hanya dalam kota saja, maka cukuplah dengan umpamanya mobil tertentu yang kecepatannya tidak perlu terlalu tinggi, yang kemampuannya juga tidak perlu terlalu tinggi. Maka dia cukupkan mobil tertentu saja tanpa harus membeli mobil di atasnya. Kenapa? Sebatas keperluan dia. Atau seperti orang berjalan naik pesawat. Orang yang zuhud adalah orang yang mengambil seperlunya. Kalau memang naik pesawat dengan kelas ekonomi itu sudah bisa mengantarkan dia dengan baik, dengan aman ke tempat tujuan, maka tidak perlu harus mengambil kelas first class. Atau juga begitu menginap di hotel umpamanya. Bintang 5 sama bintang 3 itu kan beda-beda tipis saja yang kita pakai. Lebihnya fasilitasnya banyak nggak dipakai. Kolam renang, entah apa-apa fasilitasnya banyak tidak dipakai. Yang dia butuhkan apa? Tidur enak, tidak ada nyamuk, AC-nya dingin umpamanya. Selebihnya apa? Itu tambahan-tambahan yang tidak dia perlu. Maka orang yang zuhud, dia sekedar mengambil sesuai kebutuhan. Untuk tidur saya butuh dingin, saya butuh nyaman, ya sudah. Adapun kolam renang dan segala macamnya, maka itu tidak saya butuhkan. Dia mengambil sesuatu yang halal sesuai kebutuhan, sesuai keperluan. Yang lebihnya maka dia tidak diambil.
Juga kita lihat bagaimana pengertian zuhud, ya. Menurut ulama yang lain juga di antaranya adalah menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan zuhud bukanlah mengharamkan yang halal. Ya, zuhud kata Imam Ahmad bukan mengharamkan yang halal. Karena ada sebagian orang supaya dia dianggap zuhud maka dia mengharamkan yang halal. Contohnya ada sebagian orang yang menganut tidak boleh makan daging. Ya, tidak boleh makan daging. Apa istilahnya? Vegetarian atau apa? Kalau dia tidak makan daging, ya, karena ada penyakitnya atau ada obat penyakit yang perlu dia sembuhkan tanpa menganggap itu haram, maka tidak masalah. Tapi kalau menganggap daging yang halal tentunya itu haram, ya, maka ini justru bukan zuhud, tapi justru merupakan sebuah kemaksiatan, ya, karena dia mengharamkan yang halal. Maka kata Imam Ahmad, zuhud bukan mengharamkan yang halal dan bukan juga membuang-buang harta. Ya, ada harta uang dibuang-buang atau disia-siakan, itu bukan zuhud. Atau ada uang dirobek-robek, ya, ini menyia-nyiakan, bukan itu. Tapi kata Imam Ahmad, zuhud adalah Anda lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah dibanding, ya, apa yang ada di tanganmu atau apa yang ada di tangan Anda. Orang yang zuhud adalah orang yang lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada yang ada di tangannya. Sebagai contoh, ketika seseorang terjebak dalam sebuah perbuatan haram atau pekerjaan haram, tentunya Allah memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram dan mencari yang halal. Tapi ada sebagian orang ketika diingatkan bahwa Anda bekerja di tempat yang haram, hasil dari riba umpamanya, atau hasil dari pencurian, ketika dikatakan Anda harus berhenti dari pekerjaan ini, cari pekerjaan yang lain, maka dia mengatakan, kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya mau makan apa? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya mau makan apa? Artinya dia lebih meyakini apa yang ada di tangannya daripada apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Rasul mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu bi khairin min. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan ganti untuknya yang lebih baik. Orang yang zuhud, kalau tahu dia ini haram, meskipun kadang-kadang dia meninggalkannya, bisa berdampak berkurangnya rizkinya atau terputusnya rizkinya, tapi dia yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisinya. Begitu juga orang yang memiliki harta, apalagi ketika hartanya terbatas, ketika diminta untuk berinfak, diminta untuk bersedekah, kadang-kadang datang syaitan menggoda, kalau kamu bersedekah, 1 minggu lagi kamu mau makan apa? Anak kamu butuh ini, mau diberikan apa? Orang yang zuhud, dia tidak akan pernah takut untuk menginfakkan hartanya. Kenapa? Dia yakin bahwa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan menggantinya. Dia lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Kadang-kadang sebagian manusia karena ketakutannya justru apa? Buat asuransi. Padahal asuransi dari Allah sudah ada. Asuransi, sedekah takut. Asuransi dibayar mahal-mahal. Ini orang tidak zuhud. Kenapa? Lebih yakin apa yang ada di tangannya. Kita harus buat. Bahkan sebagian besar kadang-kadang asuransi itu adalah justru termasuk kepada ta'amul dengan riba atau ta'amul dengan yang haram. Padahal sedekah akan menjamin hartanya, menjamin kehidupannya. Kalau sedekah tidak ada harta. Ya. Tapi kalau asuransi dia bayar, berapapun dia bayar, dia lebih yakin apa yang ada di tangannya daripada apa yang ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang zuhud, orang yang lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan senantiasa hidup nyaman, tenang dengan kehidupannya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang namanya rezeki itu ya, tidak akan mungkin lari. Dan namanya rezeki itu tidak akan mungkin dia mati kecuali rezekinya sudah dia ambil secara sempurna. Ya. Begitu juga imam yang lain mengatakan, Imam Az-Zuhri ya, mengatakan zuhud adalah tidak tergoda dengan yang haram. Zuhud adalah tidak tergoda dengan yang haram. Ya, karena memang sesuatu yang haram itu menggoda. Ya.
Apalagi kadang-kadang bisnis dengan cara haram itu terkadang lebih cepat naiknya daripada dengan cara-cara yang halal, menggoda. Tapi orang yang zuhud tidak tergoda dengan yang haram. Dan juga kata Imam Az-Zuhri, zuhud adalah tidak tertipu dengan yang halal. Ya, tidak tertipu dengan yang halal. Karena yang halal ini kadang-kadang bisa menipu, ya, apalagi kalau sudah dikonsumsi atau digunakan secara berlebihan. Menjadikan apa? Menjadikan dia terhambat dari melakukan kewajiban. Mari kita lihat bagaimana cerdasnya, ya, atau liciknya lah kita katakan, bukan cerdas, ya, licik. Bagaimana liciknya syaitan menjebak manusia, meskipun kadang-kadang dia dalam hal melakukan kebaikan. Contoh yang paling dekat umpamanya ketika berbuka puasa. Puasa adalah ibadah, buka puasa juga adalah ibadah. Tapi bagaimana liciknya syaitan, dia bisa membuat manusia tertipu dengan yang halal. Bagaimana? Ketika dia berbuka, maka dia lampiaskan kebutuhannya terhadap makanan dan minuman tersebut secara berlebihan. Akhirnya apa? Berdampak terhadap terhalangnya dia, minimal terhalang dari sholat berjamaah, atau terganggu dari kekhusyukan sholat. Ya, orang kalau sudah makannya terlalu berlebih atau minumnya terlalu berlebih, maka minimal ya, akan terganggu kekhusyukannya. Ya, berbeda dengan orang yang makan sekedarnya saja. Ya, artinya ini dia tertipu dengan yang halal. Atau contoh-contoh yang lainnya. Ya, ini yang diungkap oleh Al-Imam Az-Zuhri. Ya. Dan terakhir kita sebutkan, ini banyak sekali tentunya ungkapan-ungkapan para ulama. Terakhir ini para ulama, sebagian ulama menyebutkan ini pengertian zuhud yang paling mengumpulkan, ya, yang paling mendekati dari definisi-definisi ada, ya, definisi-definisi yang ada. Imam Ibnu Qayyim mengatakan zuhud adalah yang meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Adapun wara', ya, wara' kata Imam Ibnu Qayyim, kalau wara' maka dia di bawah zuhud. Kalau zuhud tadi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat, kalau wara' maka dia meninggalkan apa-apa yang memberikan mudarat untuk akhirat. Maka kata Ibnu Qayyim, zuhud itu lebih tinggi. Makanya kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, Rasulullah perintahkan untuk zuhud, tidak diperintahkan untuk wara. Kenapa? Karena zuhud lebih tinggi. Ini menurut Ibnu Qayyim. Karena zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Setiap pekerjaannya dia akan berpikir, mau nonton TV, ini tontonan bermanfaat enggak untuk akhirat? Enggak, tinggalkan. Setiap mau ngomong, kira-kira ngomong ini bermanfaat enggak nanti untuk akhirat saya? Enggak, dia tinggalkan. Kalau wara, meninggalkan apa-apa yang bermudarat untuk akhirat. Ya. Ini bermudarat enggak? Mudarat. Dia tinggalkan. Tapi kalau enggak mudarat, meskipun tidak memberikan manfaat, dia kerjakan. Maka wara lebih di bawah zuhud, ya. Ini pengertian yang diberikan oleh, ya, Ibnu Qayyim. Jadi beberapa pengertian dari zuhud, ya, beberapa pengertian dari zuhud. Dan selanjutnya seperti saya katakan tadi bahwa zuhud itu tidak harus miskin. Ada sebagian orang menganggap bahwa zuhud itu harus miskin, harus hidup, ya, mungkin apalah bahasanya, di kolong jembatan, ya, atau di gubuk reot. Ya, belum tentu, ya. Karena para ulama kita mengatakan, ya, di antara para nabi Allah berikan kekayaan. Ya, katakan Nabi Daud, seorang raja, Nabi Sulaiman, seorang raja, Nabi Yusuf, ya, pemegang, bendahara negara, atau bendahara kerajaan. Tapi mereka adalah termasuk orang-orang yang zuhud. Ya, termasuk juga dari para sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Utsman bin Affan. Ini termasuk di antara sahabat yang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ya, juga terkenal sahabat yang kaya. Mereka adalah orang-orang kaya, tetapi mereka terkenal sebagai orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena mereka menjadikan harta mereka itu wasilah untuk mendapatkan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan harta mereka mereka adalah orang-orang yang menjadikan merekalah yang mengatur harta, bukan harta yang mengatur
mereka. Punya mobil, mobil ditundukkan. Ini sekarang sudah waktunya sholat. Antar saya ke masjid. Ya, artinya dia mengatur harta. Punya perusahaan, ini jamnya sholat. Ya, tutup dulu, saya mau sholat. Bukan justru diatur oleh hartanya. Mau sholat, tanggung, masih banyak penjual, pembeli. Ya, mau ke masjid, jangan, ini mobil nanti kalau ke masjid, ya, tabrakan lah ini segala macam. Tidak. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang menjadikan harta mereka sebagai alat atau wasilah untuk menuju akhirat. Atau orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang mengatur hartanya, bukan diatur oleh harta mereka. Baik. Selanjutnya kita akan sebutkan sedikit ya, bagaimana langkah-langkah untuk meraih zuhud atau menjadi orang-orang yang zuhud. Terus kita kembali bahwa belum tentu zuhud tidak dikatakan zuhud itu harus miskin ya. Karena bisa saja orang miskin tapi justru dia adalah orang yang pelit, atau orang yang kemiskinannya itu menjadikan dia jauh dari Allah. Maka ini bukan orang yang zuhud. Tadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang menjadikan kekayaan mereka semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ada miskin tapi justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Atau karena kemiskinannya justru dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ini bukan zuhud. Tapi justru ini adalah orang yang bermaksiat. Ya, maka zuhud tidak diukur dengan kekayaan atau kemiskinan, tapi zuhud diukur dengan bagaimana kondisi tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita sebutkan beberapa ya, langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama untuk dapat menjadi orang-orang yang zuhud. Ya, untuk dapat menjadi orang-orang yang zuhud, khususnya zuhud terhadap dunia. Yang pertama disebutkan adalah bagaimana hendaknya kita senantiasa memikirkan ya hari perhitungan atau yaumul hisab. Ya, bahwa kita nanti di akhirat akan senantiasa dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang hal ini kata para ulama kita menyebabkan ya sebahagian sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu kadang-kadang tidak nyenyak tidur malam. Kenapa? Karena mengingat bagaimana nanti berhadapan ya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang mengetahui segala macam kita secara detail, dan kita akan ditanyai satu persatu bagaimana mempertanggungjawabkannya. Kalau contohnya saat sekarang ini kita dapati bagaimana seseorang kalau sudah kena tangkap sama KPK gemetar, bahkan disebutkan ada yang terkencing itu. Ya, kenapa? Karena KPK memiliki kemampuan untuk menyadap. KPK manusia. Kadang-kadang yang dia sadap 100, yang lewat 200. 100 saja yang ketangkap bisa terkencing katanya sebagian orang itu. Merah mukanya, berubah, enggak tidur malam. Padahal sama KPK. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan KPK. Ya. Nah, ini KPK. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ini yang dipikirkan oleh para sahabat Nabi. Ya, para ulama-ulama terdahulu yang menjadikan mereka apa? Zuhud terhadap dunia ini. Ya, tidak menjadikan mereka rakus ya, terhadap dunia ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan lan tazula qadama abdin. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam ini dari hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai ditanyai 4 hal kata Rasulullah. Yang pertama an umrihi, tentang usianya, kemana dia habiskan. Ya, ini akan ditanyai semua dari semenjak dia balik sampai dia meninggal, ditanyai apa yang kamu kerjakan. Ada di antara kita yang sudah yang mungkin dia meninggal dalam usia 60 tahun, dari usia balik, dikatakan misalnya 15 tahun, 15 sampai 60 berarti sekitar 45 tahun. Apa yang Anda kerjakan selama 45 tahun itu? Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita menjawabnya itu? Kalau yang kita lakukan, kita isi hidup ini adalah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau justru dengan kemaksiatan. Yang kedua kata Rasulullah, wa an syababihi, masa mudanya. Kemana dia habiskan? Sebagian ulama mengatakan kenapa masa muda ditanya secara khusus? Padahal masa muda itu sudah masuk ke dalam usia. Ya, kata para ulama kita karena memang masa muda ini adalah masa-masa yang paling rentan terhadap ya fase kehidupan manusia. Kenapa? Karena masa muda ini biasanya ya orang cenderung melakukan kemaksiatan. Kenapa? Kemampuan ada,
ya, harta pun masih ada, kekuatan masih ini, mata masih sehat, ya, lidah masih enak merasa, telinga masih bagus mendengar, ya, keluar malam pun tidak ada halangan, ya, sehat masih tubuhnya. Cenderung orang pada kesempatan ini apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik, kecuali orang-orang yang diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga ini akan ditanyain masa mudanya. Yang ketiga kata Rasulullah akan ditanya tentang hartanya. Wa an malihi. Dan kata Rasulullah tentang harta ditanyai dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana Anda dapatkan hartanya? Ini yang menjadikan orang semakin zuhud terhadap dunianya, terhadap hartanya. Ya, disebutkan Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan keuntungan yang luar biasa, ya, bertumpuk uang di rumahnya, tidak tidur malam. Kenapa? Bukan karena memikirkan besok mau beli mobil apa atau besok mau beli rumah apa. Dia pikirkan ini harus saya habiskan keluar, ini harus disedekahkan. Kemana besok saya sedekahkan? Ini belum saya habis sedekahkan. Masya Allah. Tidak tidur karena memikirkan apa? Bagaimana supaya dia bisa mensedekahkan hartanya. Karena dia tahu nanti ini akan ditanyai. Sekarang ditumpuk-tumpuk di deposito, di bank konvensional, dicari bunganya yang lebih tinggi. Ya, datang panitia masjid minta, oh tidak ada uang, padahal depositonya ratusan juta. Ya kalau saya infakkan nanti habis. 100 juta itu ditanya oleh Allah, tambah 200 juta hasil riba, ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemana Anda gunakan itu? Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, nggak tidur malam mikirin hartanya yang halal. Ada manusia yang hartanya haram, tenang-tenang dia. Min aina iktasabahu? Dari mana Anda dapatkan harta? Mobil yang kita punya, rumah, Honda, baju, HP. Dari mana Anda dapat? Pertanyaan pertama. Kalau dapatnya cara yang halal, berarti selamat. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu? Kemana Anda infakkan? Kemana Anda gunakan HP Anda itu? Untuk apa? Untuk melihat yang haram, untuk menebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, untuk membuat fitnah. Mobil yang Anda punya, yang Anda miliki, dari mana cara dapatnya? Beli dengan cara riba, digunakan untuk kemaksiatan. Pertanyaannya luar biasa. Ini membuat Abdurrahman bin Auf tidak tidur malam karena hartanya. Padahal dia seorang sahabat Nabi. Siapa kita? Yang kadang-kadang harta kita dapatkan dengan cara-cara yang masih bercampur antara halal dengan yang haram. Belum lagi penggunaannya. Dua pertanyaan yang cukup berat. Jadi tentang harta ditanya dua hal. Dan yang ketiga tentang ilmu. Ya, apa yang telah kita kerjakan dengan ilmu kita. Kita sudah tahu salat, sudah tahu ini haram, sudah tahu itu wajib, maka kerjakan. Yang haram kita tinggalkan. Ini 4 hal, ya, yang kata para ulama, ya, mengingat bagaimana nanti kita ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan salah satu penyebab kita zuhud terhadap dunia ini. Ya, enggak banyak-banyak berpikir macam-macam. Ya. Kalau mencari-cari dengan cara yang halal. Sudah dapat cara yang halal, gunakan dengan cara yang baik. Enggak pelit dengan hartanya. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Kalau yang disedekahkan, Masya Allah, ya Allah saya sedekahkan harta saya, ya Allah. Kalau ditabung, disimpan-simpan, ada orang minta bantuan enggak dikasih, ya siap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki tersebut. Ya. Yang kedua, kata para ulama kita, yang dapat membantu kita untuk menjadi orang-orang yang zuhud adalah kita harus memahami bahwa dunia ini adalah remeh di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahata ba'udatin." Kata Rasulullah, kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan kasih orang-orang kafir itu satu teguk air pun. Tapi ternyata menurut data sebahagian besar orang-orang kaya di dunia ternyata orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini tidak atau lebih remeh di sisi Allah daripada sayap nyamuk. Maka Allah kasih orang kafir. Seorang muslim yang sudah berusaha maksimal dengan cara yang halal mendapatkan rezeki yang sedikit, tidak perlu sedih. Karena memang begitulah dunia, Allah kasih. Bahkan dia kafir, Fir'aun, manusia paling jahat, ya, paling kufur, Allah kasih kerajaan, Allah kasih harta.
Ya, karena dunia ini remeh sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru Nabi Musa lebih rendah jabatannya secara dunia. Ya. Qarun, Allah kasih harta luar biasa, padahal dia adalah orang yang pelit, yang tidak mau membayar zakat. Ini juga hati-hati. Ada orang kadang-kadang bermaksiat tapi terus dikasih harta. Jangan-jangan ini ya bagian dari kawannya Firaun atau kawannya Qarun. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita maksiat, hartanya tambah terus, mobil ganti terus, makin bagus, rumah bertambah besar terus, padahal sholat tidak pernah, zakat tidak mau bayar. Hati-hati. Ya, jangan-jangan masuk temannya Firaun atau temannya Qarun. Ya. Di hadis yang lain kata Rasulullah, tidaklah dunia ini ya dibanding akhirat, kata Rasulullah, kecuali seperti seseorang yang meletakkan jarinya ke dalam fil yammi, ke dalam lautan. Fandur bima tarji'. Ya, kita masukkan, kita celupkan jari kita ini ke dalam lautan, maka kata Rasulullah, lihatlah apa yang nempel di jari kita ini. Itulah dunia. Sementara nikmat akhirat adalah lautan tersebut. Artinya perbandingan yang tidak sama atau tidak bisa dibandingkan sama sekali. Begitu sedikitnya nikmat dunia ini. Tapi terkadang gara-gara dunia ini orang bunuh-bunuhan, orang tidak cakapan sama saudara, nggak cakapan sama tetangga. Subhanallah, gara-gara nikmat yang sedikit. Silahkan mencari dunia, tapi dengan cara yang baik. Kalau dengan cara-cara yang haram, waliyadzubillah, sedikit sekali. Belum lagi masa hidup yang sedikit. Kadang-kadang harta sudah ditumpuk-tumpuk, ujungnya malah sakit. Yang nikmati orang lain, waliyadzubillah. Begitulah remehnya dunia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang mukmin, dia tidak akan pernah bersedih ketika dia kehilangan dunianya, tapi dia akan sangat bersedih ketika dia kehilangan akhiratnya. Dan juga cara lain yang disebutkan oleh para ulama kita adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana cara kita zuhud? Imam Hasan Al-Basri terkenal dengan seorang yang sangat zuhud, seorang ulama. Ya, ini juga kata para ulama kita, kelebihan Imam Hasan Al-Basri. Seorang ulama besar, beliau lahir di Madinah, tapi besar ya dan hidup di Basrah, Irak. Maka dikatakan Al-Basri karena nisbah kepada Basrah. Pernah ditanya kepada penduduk Basrah, siapa pemimpin kalian? Maka orang Basrah mengatakan Hasan Al-Basri. Bagaimana Hasan Al-Basri bisa menjadi pemimpin kalian? Kata beliau, kata mereka, Hasan Al-Basri itu kami membutuhkannya, tapi dia tidak membutuhkan kami. Ini seorang ulama yang senantiasa berbagi ilmunya, tapi tidak pernah menjadikan keilmuannya, keulamaannya untuk menumpuk-numpuk hartanya. Sehingga menjadikan orang-orang sangat senang kepada beliau. Kenapa? Orang butuh kepada dia, butuh ilmunya, tapi dia tidak pernah meminta bantuan kepada jemaahnya, kepada orang-orangnya, ya, apalagi hanya untuk kepentingan pribadinya. Tidak akan dia lakukan. Nah, beliau ini, ya, ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, ya, apa tips atau apa cara, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang zuhud? Ada juga yang menyebutkan dialognya adalah, wahai imam, bagaimana cara anda ya, sehingga anda bisa menjadi orang yang zuhud? Ya, maka Al-Imam Al-Basri menjawabnya dengan 4 hal. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri menjawabnya dengan 4 hal. Ya, cara untuk kita bisa menjadi orang yang zuhud. Ya. Hasan. Hah? Oh ya, deh. Baik, jadi kita sebutkan, kita ringkas saja. Yang pertama kata beliau, ya, aku tahu bahwa rizkiku itu, alimtu anna rizki la ya'khuduhu, alimtu anna rizki lan ya'khudahu ghairi, fatma'anna qalbi lahu. Kata beliau yang pertama, aku yakin, aku tahu bahwa rizkiku itu tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku menjadi tenang. Jadi tidak pernah takut dengan saingan-saingan. Bekerja aja secara baik. Meskipun jualannya sama-sama, jualan kebab sama kebab, tidak perlu saling iri. Kenapa? Rezeki saya sudah nggak akan mungkin diambil anda. Jual buah sama buah, tidak perlu sikut-sikutan. Sama-sama kerja, tidak perlu sikut-sikutan. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya tahu rezeki saya tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Maka hatiku menjadi tenang. Tidak perlu tuduh-tuduh yang lain. Kerja aja cara yang baik, rezeki anda tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Yang kedua kata beliau,
Ya, alim tu kata beliau, yang pertama kata yang tadi, bahwa rezeki saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Yang kedua kata beliau, saya tahu amalan saya tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan amalanku. Nggak akan mungkin orang sholat untuk kita, nggak akan mungkin orang melakukan hal-hal melakukan hal untuk kita, tapi kitalah sendiri yang harus menyibukkan diri kita sendiri. Maka dia sibuk dengan amalannya tanpa harus banyak mengomentari orang, menyalah-nyalahkan orang, tapi sibuk dengan amalannya sendiri. Yang ketiga kata beliau, saya tahu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an uqabiluhu ala maksiatin. Aku tahu Allah itu senantiasa merekam dengan CCTV-nya yang cukup detail setiap pekerjaanku, maka aku malu kalau aku berhadapan dengan Allah sedangkan aku terekam melakukan kemaksiatan. Yang ketiga kata beliau, alimtu annal mauta yantadiruni fa'adadtu liliqa'illah. Aku tahu bahwa kematian itu senantiasa menungguku, maka aku pun menyiapkan diriku untuk berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah beberapa hal tentang zuhud. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang zuhud terhadap dunia ini dan juga zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, sehingga menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, dan dengan hal itu Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.